Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt ba'dal fajr 26 Maret 2022 bertepatan dengan tadi malam 24 Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah mazilna fi ma'had Riyadhus Shalihin fi Pangkep, Sulawesi Selatan. Maka pada kesempatan sesi yang terakhir ini kita jadikan soal jawab karena masalahnya sudah jelas. Maka sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang pertama tentang bagaimana hukum teknologi bagi para penuntut ilmu dari kebaikan dan madaratnya. Maka sebelum kita masuk kepada pertanyaan tersebut, dan jika ada pertanyaan yang lain bisa kita jawab, maka saya ingin mengingatkan barakallahu fikum dari perkara yang tadi kita lakukan, bahwa selama saya di sini sengaja menjadi imam membacakan kepada kalian barakallahu fikum qiraah yang lain selain qiraah Hafiz an Asim yang antum hafal. Maka kita baca tadi yang pertama surat Ibrahim dengan qiraah Warsh, dan yang kedua surat Ad-Duha dengan qiraah Al-Kisai. Maka itu semuanya warid dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan qiraah ini ma'rufah dari qiraah as-sab'ah, Warsh an Nafi' dan juga Ad-Duri anil Kisai. Maka sengaja kita memberikan qiraah ini, pertama kita sebagai ahli sunnah menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka dari sunnah-sunnah yang termatikan, kebanyakan di masjid-masjid ahli sunnah hanya mempelajari mungkin satu qiraah, dan itu alhamdulillah. Namun di sini kita sedikit membiasakan bahwa di sana ada qiraah yang lain agar tidak membid'ahkan, atau paling sedikit mengetahui ternyata ada qiraah yang benar juga selain dari Hafiz an Asim, min bab hada. Dan permasalahan yang kedua, maaf jika masuk sedikit kepada permasalahan fikih tentang permasalahan menjaharkan zikir-zikir setelah sholat fardu. Maka perlu diketahui, jika kita melihat di masjid-masjid awam, para imam melaksanakan suara yang tinggi dalam membaca azkar, berisik, apalagi kur. Imam dengan makmum sama, la ilaha illallah, la ilallah, semua satu masjid berguru. Yang masbuk tidak bisa mendengar apa yang diucapkan dan sebagainya. Ini bukan dari sunnah. Kemudian kita sebagai ahli sunnah, maknanya jika itu bukan dari sunnah, berarti kebalikannya, contradictionnya yang sunnah adalah setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian semuanya silent. Tidak ada suara dalam berzikir. Itu pun bukan dari sunnah. Maka telah datang di Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, fa inna raf'as saut bil adhkar wajadna fi zamanina fi ayami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa mengangkat zikir-zikir setelah salat, kata Ibnu Mas'ud, kami dapati di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka mengangkat suara-suara mereka di saat sedang melaksanakan zikir-zikir. Maka adhkar yang ma'ruf seperti
Di hadis Thauban diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukabbir thalathan, yastaghfiru thalathan wa yaqra Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam dua hadis ini maka diangkat suaranya, karena Ibnu Mas'ud berkata mengangkat suara di saat sedang zikir ba'da salawat itu terjadi dan Ibnu Abbas mendengarnya. Maka adkar-adkar yang ada disunahkan bukan diam, silent. Seperti HP yang silent 0%, tidak ada suara. Semua hening, masjid ahli sunnah hening. Seakan-akan lawannya masjid awam harus hening. Tidak. Di sana disyariatkan di dalam syariah. Seperti tadi dari Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari. Dan juga di sana ada amalan takbir. Dilakukan takbirat setelah salam. Dan hadisnya masih di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Kunna la na'rifu inqidha Rasulullah SAW min salatih illa bitakbirat. Berkata Ibnu Abbas bahwa kami tidak mengetahui bagaimana selesainya Nabi dari salam, dari salatnya terutama, karena tidak menggunakan mikrofon dan pada saat itu Masjid Nabawi sudah mulai besar. Maka Nabi membaca di shaf yang pertama mungkin tidak didengar oleh shaf yang terakhir karena luas. Kaum muslimin sudah mulai luas, tidak ada mikrofon. Maka kata Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya salam Nabi kecuali para sahabat dan Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di mana-mana. Maka itulah dari sunnah. Adapun dari pentafsilan bagaimana takbirat, ikhtilaf para ulama, yang jelas, yang rajih, bukan takbirat seperti subhanallah, subhanallah 33 kali, bukan. Takbirat di sini langsung setelah salam. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari, riwayat kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bertanya sampai kepada gurunya, anaknya Ibnu Abbas, tentang bagaimana praktek bapakmu. Di Sahih Al-Bukhari meriwayatkan, kunna la na'lamu inqidha as-shalah illa bitakbirat. Maka dikatakan, kata anaknya Ibnu Abbas, karena abi yukabbir thalathan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan para sahabat bertakbir agar mengetahui bahwa sholat telah selesai. Dengan suara yang tinggi tentunya, maknanya suara yang didengar, tidak silent tadi, diam semua. Maka disebutkan dari sanad yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Rajab dari Imam Ahmad kepada anaknya Ibnu Abbas, silahkan dilihat di Fathul Bari. Maka disebutkan di sana bahwa yang diinginkan di sini takbir adalah 3 takbir, itulah yang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Syahidnya barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah, hidupkanlah sunnah-sunnah semampu kita. Melaksanakan sunnah takbirat tadi setelah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meskipun tidak selamanya, ataupun bertasbih, bertahmid, bertakbir dengan ditinggikan suaranya. Karena itu dulu kata Ibnu Abbas, raf'us saut kunna fi ayam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika kita menginginkan sunnah sebagai kita ahli sunnah, maka lestarikanlah sunnah-sunnah yang termatikan seperti ini. Ada yang belajar ilmu qiraah, kadang-kadang sebulan sekali dibaca qiraah yang lain, bagus. Ataupun untuk setelah dari salam, maka disuarakan dengan suara yang tinggi, meskipun tidak seperti masjid-masjid awam. Perbedaan nanti kita dengan masjid awam, mereka dipimpin oleh imam. Maka imamnya subhanallah, baru kalian membaca qur, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti bahkan doa pun Allahumma sholli wa sallim wa amin wa amin. Tidak tahu kita aminnya mengaminkan apa, terselip apa, kita tidak tahu. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ada padanya Allahumma zawijni, amin.
Alhasil kita menyelisihi awam, tidak kemudian bid'ah diselisihi dengan bid'ah karena kejahilan. Maka di sana ribut, oh berarti silent, diam, itu juga sunnah. Bukan. Maka bedanya kita tidak ada kur. Kembali kepada permasalahan soal jawab. Maka dari pertanyaan, apakah permasalahan teknologi dari madarat dan dari maslahah untuk para tulabul ilm yang melakukannya? Maka yang diinginkan seperti teknologi internet, teknologi dari prasarana media sosial yang bahasa Arabnya tawasul ijtimai, mulai dari YouTube, Telegram, Facebook dan sebagainya. Maka ketahuilah ya ibadallah, di dalam ilmu qawaidil usul, dan itu perlu dipelajari oleh ikhwah para tulabul ilm. Alhamdulillah kita mempelajari di sana usul fikih, ilmu hadis, qawaidul usul, qawaidul fikhiyah. Karena memang manhaj kita di dalam pengajaran adalah tadribud du'a, mempersiapkan santri-santri untuk dikirim ke Yaman dan sebagainya. Maka dari qawaidul fikhiyah telah ada permasalahan kaidah yang disebutkan dengan al-aslu fil asya al-ibahah. Maknanya perkara asal dari dunia ini adalah hukumnya mubah selama datang at-tahrim minal Qur'an was sunnah. Maka pendalilan dari kaidah ini beristidlal dari Al-Qur'an yang banyak. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini jami'an, semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan bahkan kufar. Maka selama perkara itu tidak digandengkan dengan keharaman, maka al-aslu fi syai'in al-ibahah. Kaidahnya, segala sesuatu dalam perkara ini adalah asalnya halal selama tidak ada pengharaman di dalam Al-Quran dan Sunnah. For example, kita naik motor. Apa hukumnya naik motor? Halal. Kullu syai'in fil asal mubah. Karena masuk kepada ayat tadi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan apa-apa yang di atas bumi ini semuanya dalam keadaan halal. Dan begitu pun ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-A'raf, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi at-thayyibat minar rizq. Maka Allah menantang siapa yang mengharamkan jika Allah menghalalkan dari perkara-perkara yang bisa dimakan dari tumbuhan-tumbuhan seperti misalnya pohon durian, pohon duku dari buah-buahan, atau dari sayur-mayur seperti bawang merah dan kentang dan sebagainya. Maka kul man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan dari rizki-rizki yang Allah tumbuhkan dari bumi-bumi ini. Maka Allah menciptakan pakaian, Allah menciptakan kendaraan, Allah menciptakan rumah-rumah, mau berbagai bentuk apapun rumah-rumah kita, baik dari rumah panggung seperti kami lihat di kebanyakan di Sulawesi, kayaknya rumah adatnya rumah panggung. Kemudian ada rumah yang terbuat dari semen, di beton, maka itu semuanya mubah. Dan begitu pun begitupun adalah seperti alat-alat teknologi, YouTube dan juga Facebook, Telegram group, WhatsApp dan sebagainya, maka asalnya adalah mubah. Maka di sini kalau kita telah mengetahui mubah, maka kita masuk kepada kaidah yang kedua. Apa itu?
al-wasail laha ahkamil maqasid. Bahwa perkara-perkara yang kita jadikan tadi tergantung atas apa yang kita pergunakan. Tadi perkara-perkara yang mubah masuk kepada laha ahkamil maqasid, mempunyai perkara-perkara tergantung dari apa yang kita niatkan. Maka dari perkara-perkara at-tawasul al-ijtimai ataupun media sosial bahasa Indonesianya, itu adalah perkara-perkara yang asalnya mubah, namun perlu diperhatikan semuanya dzu haddain. Disebutkan oleh para ulama dzu haddain, bahwa media sosial yang kita sebutkan tadi bagaikan dua pedang yang mempunyai dua mata. Tergantung ala hasbi al-maqasid, tergantung dari orang yang melaksanakannya, orang yang mengamalkannya, orang yang beroperasi dengannya. Maka kebanyakan orang awam ataupun orang-orang fasik menjadikan Facebook, membuat grup-grup terutama yang haram. Membuat grup, bukan grup seperti kita yang biasa, grup dakwah, maka mereka grup haram. Apa saja, mulai dari grup kumpulan cewek-cewek matre, grup kumpulan cewek-cewek Bandung, semuanya postingan cewek-cewek misalnya. Ini misal, ada yang lebih parah dari itu. Maka ini haram. Dijadikan media sosial sebagai penyebab dari at-tabarruj was-sufur. Maka kadang-kadang masuk juga as-salafiyun kepadanya, membuat postingan meskipun menggunakan cadar, namun cadarnya gaul. Gimana cadar gaul ya? Bagaimana cadar gaul? Yang jelas cadar tetapi dimain-mainkan, dan tangannya dimain-mainkan, dan pakaiannya sempit dan sebagainya. Maka di sini masuk kepada perkara-perkara yang tidak baik, padahal asalnya halal. Maka ini makna dzu haddain. Begitupun YouTube dan yang lainnya dipergunakan oleh orang-orang awam ataupun orang-orang yang lain untuk prasarana mendapatkan likes yang banyak dan juga subscriber. Maka dia hanya membuat video durasi 1 menit, namun semuanya penuh kezaliman, keisengan, jail istilah bahasa Sundanya. Jail kepada temannya, temannya lagi berdiri, ditendang, kemudian lari, cekikikan. Durasi 1 menit atau kurang ini, maka akan membuat subscriber yang banyak. Atas apa? Atas kezaliman kepada saudaranya. Saudaranya lagi duduk, ditarik kursinya jatuh, maka dijadikan bahan tertawa dan dikirim di YouTube. Ini perkara yang tidak baik. Dan lebih dahsyat dari itu, memberikan tutorial di YouTube membuat bom bunuh diri atau mengajak kepada kelompok-kelompok yang sesat. Maka di media sosial semuanya, mulai dari Facebook dan yang lainnya, bagaikan dzu haddain, pedang yang terhunus. Diajak kepada kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Disibukkan dengan